Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Juliawan. Saya merupakan mahasiswa Ekonomi Syariah semester 5 STAI Dr. KHEZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai materi persediaan atau inventoris dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi yang diampuhi oleh dosen pengampu Ibu Nunung Kurniasi MH. Ini merupakan salah satu syarat saya mengikuti UAS mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Maka di sini saya ingin menjelaskan beberapa pengertian mengenai persediaan atau inventoris. Baik, selanjutnya mari kita simak bersama pemaparan materi yang akan saya paparkan. Di sini ada pengertian persediaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 14 halaman 14 sampai dengan 14.2 strip IAI 2021, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa dalam proses produksi untuk penjual tersebut dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses ataupun pemberian jasa. Di sini ada dua nilai, yang pertama ada nilai realisasi neto dan yang kedua ada nilai wajar. Untuk nilai realisasi neto yaitu estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya diperlukan untuk membuat penjualan. Sementara itu, nilai wajar yaitu harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Di sini ada sifat-sifat persediaan. Yang pertama, biasanya merupakan aset lancar atau current asset karena masa perputarannya kurang atau sama dengan tahun lalu. Yang kedua, merupakan jumlah yang besar, terutama dalam perusahaan dagang dan industri. Yang ketiga, mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan posisi keuangan atau neraca dan perhitungan laba rugi, karena kesalahan menentukan persediaan pada akhir periode akan mengakibatkan kesalahan dalam jumlah aset lancar dan total aset. Beban pokok penjualan, laba kotor dan laba bersih, taksiran pajak penghasilan, pembagian dividen, dan laba rugi ditahan. Kesalahan tersebut akan terbawa ke laporan keuangan periode berikutnya. Selanjutnya ada contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan persediaan. Yang pertama ada bahan baku atau raw materials. Yang kedua ada barang dalam proses atau work in process. Yang ketiga ada barang jadi atau finished good. Yang keempat ada suku cabang atau yang disebut dengan spare part. Yang kelima ada bahan pembantu yaitu oli, bensin atau solar. Yang keenam barang dalam perjalanan yang disebut dengan goods in transit. Yang ketujuh barang konsinyasi atau consignment out. Di sini juga ada yang disebut dengan audit objectives yaitu tujuan pemeriksaan persediaan. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas persediaan. Yang kedua, untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca atau yang disebut dengan existence dan ownership. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan atau valuation sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang keempat, untuk memeriksa apakah sistem pencatatan persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang kelima, untuk memeriksa apakah terhadap barang-barang yang rusak atau defektif, bergerak lambat atau slow moving, dan ketinggalan mode atau obsolescence sudah dibuatkan allowance yang cukup atau valuation. Yang keenam, untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan persediaan seluruhnya sudah dicatat atau yang disebut dengan completeness. Yang ketujuh, untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan persediaan seluruhnya sudah terjadi assurance, tidak transaksi fiktif. Yang kedelapan,
untuk memeriksa apakah pencatatan yang menyangkut persediaan sudah dicatat secara akurat. Begitu juga dengan perhitungan fisik persediaan sudah dilakukan secara akurat, termasuk perhitungan matematis, kompilasi hasil perhitungan fisik persediaan. Yang kesembilan, untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan persediaan sudah dicatat dalam periode yang tepat, timing, dan tidak terjadi pergeseran waktu pencatatan atau cut-off. Yang ke-10, untuk memeriksa apakah saldo persediaan dijadikan jaminan kredit. Yang ke-12, untuk mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungan. Selanjutnya, ada prosedur pemeriksaan yang disarankan atas persediaan. Yang pertama ada prosedur pemeriksaan untuk compliance test. Yang kedua ada prosedur pemeriksaan substantif atas persediaan. Di sini ada penjelasan prosedur audit. Yang pertama ada lakukan observasi atas stock of name yang dilakukan klien. Yang kedua, minta daftar hasil stock of name, final inventory list atau inventory compilation. Yang ketiga, kirimkan konfirmasi untuk persediaan consignment out atau persediaan perusahaan yang dititip ke jual ke perusahaan lain. Yang keempat, lakukan rekonsiliasi antar saldo menurut stock of name dan saldo per tanggal laporan posisi keuangan jika stock of name dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal laporan keuangan atau neraca. Yang kelima, pemeriksaan cukup atau tidaknya allowance untuk barang-barang yang bergerak lambat, rusak atau ketinggian mode. Yang keenam, periksa kejadian sesudah tanggal laporan posisi keuangan, subsequent event. Yang ketujuh, pemeriksaan cut-off penjualan dan cut-out pembelian. Yang kedelapan, periksa jawaban konfirmasi bank, loan agreement, perjanjian kredit, notulen rapat, atau minutes of meeting. Yang kesembilan, periksa apakah ada sales atau purchase commitment per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kesepuluh, jika ada barang dalam perjalanan, lakukan prosedur audit yang diperlukan. Prosedur auditnya adalah minta rincian barang dalam perjalanan per tanggal laporan posisi keuangan, periksa perhitungan matematisnya, perjumlahan dan perkalian, periksa apakah syarat pengiriman barang menggunakan pre-on-board, shipping point atau POP destination, periksa penyelesaian sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang ke-11, prosedur analysis review, prosedur atas persediaan. Yang ke-12, buat kesimpulan dari hasil pemeriksaan persediaan dan dibuat usulan audit adjustment jika diperlukan. Yang ke-14, penyajian dan pengungkapan. Setelahnya ada di catatan atas laporan keuangan, note 2, kebijakan akuntansi persediaan. Yang pertama ada persediaan bahan baku, oli, dan solar dibukukan berdasarkan harga perolehannya dengan menggunakan metode PIPO atau yang disebut dengan first in first out. Yang kedua, persediaan barang dalam proses WIP dinilai berdasarkan tahap-tahap penyelesaian dalam proses produksinya. Penilaian persediaan tersebut disadarkan atas takhiran equivalent unit selesai dari WIP dari masing-masing tahap proses produksi yang bersangkutan. Yang ketiga, persediaan barang jadi dinilai berdasarkan metode rata-rata. Yang keempat, pencatatan persediaan menggunakan perpetual system. Selanjutnya, menurut PSAK 14 IAI 2015, laporan keuangan mengungkapkan 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan. Yang kedua, total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi intensitas. Yang ketiga, jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Yang keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Yang kelima, jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Yang keenam, jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diaku sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Yang ketujuh, keadaan atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan.
Yang kedelapan, jumlah tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan liabilitas. Kecurangan dan kesalahan pencatatan dalam pembelian dan penjualan persediaan serta saldo akhir persediaan yang bisa terjadi antara lain: satu, pergeseran waktu pencatatan, persediaan, pembelian, dan penjualan. Yang kedua, markup dalam pembelian persediaan. Yang ketiga, bribery dan eksternal dalam penjualan persediaan. Yang keempat, pembelian dan penjualan fiktif atas persediaan. Yang kelima, kesalahan dalam menghitung landed cost dan barang import. Yang keenam, tidak atau terlalu kecilnya allowance untuk barang yang rusak serta lambat. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan mengenai persediaan atau inventoris dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Semoga teman-teman semua tidak cepat puas dan selalu menggali informasi mengenai akuntansi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.